Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Makasih Kak James atas perkenannya dan sebenarnya saya nggak gitu-gitu amat sih, biasa aja. Apalah saya cuma butiran debu, cie. nggak ada, Butiran remah pasir pisang. waduh, Ya, jadi kemarin-kemarin agak-agak kurang sehat tuh mungkin karena perubahan cuaca juga gitu. Jadi baru bergabung lagi nih udah kira-kira 2 minggu ini nggak bergabung. Ya kangen juga sih sama teman-teman gitu. Kalau biasanya kan ada kelas websisnya yang apa berbeda-beda tuh hmm, tampilannya hmm, can create apa gitu. Kalau sekarang kan cuma satu tuh. hmm, Kemudian sharingnya tentang pembelajaran jarak jauh gitu kan dari rumah. Sebenarnya yang mau dibagi hampir sama sih, nggak terlalu maksudnya nggak terlalu berbeda dengan mungkin apa yang sudah teman-teman lakukan gitu. Kalau di sini boleh cerita sedikit, kemarin itu saya tuh sebenarnya baru masuk tuh eh, 4 kali, baru masuk 4 kali di Telegram dan baru masuk 2 kali di Zoom meeting. hmm. Tapi beban beban mengajarnya itu sama ngoreksinya tuh sama kayak setiap hari. Kenapa kayak gitu? Karena mungkin skenario pembelajarannya juga kita harus mikir ini skenario-nya cocok nggak nih buat kita? Kita bisa nggak dengan kita di rumah itu kita ngoreksi banyak murid gitu. Hmm. Jadi sebenarnya grup yang ada di Al Azhar 3 Bintaro itu dalam satu grup itu jadi satu semua. Jadi kelas 7 satu angkatan di situ semua ngumpul kecuali kelas 7F. Hmm. Kemudian kelas 8 satu angkatan di situ, kelas 9 satu angkatan di situ. Kemudian untuk kelas pada saat uh, kegiatan tadarus sama ikrar itu beda lagi dipegang sama wali kelas. Jadi kami nggak masuk ke kelas yang itu. Jadi hanya para wali kelas aja yang masuk, pengampunya tuh wali kelas gitu. Nah, jadi pada saat saya sesi itu kan kebayang ya dengan 148 anak lah kira-kira itu satu angkatan. Itu gimana berisiknya begitu Hmm. saya ngikutin Kak James cek ombak, tang tong tang tong tang tong tang. Iya, iya, saya, Masuk semua tuh stiker. iya. Kemudian ya sebenarnya saya niru websis sih sebenarnya dengan Telegram gitu ya. Nah yang saya mau bagi di sini ini kalau misalnya tips kalau misalnya kita nggak punya banyak waktu untuk ngoreksi, kita tuh bisa gunain video pembelajaran kita untuk anak-anak tuh nyimak video pembelajaran kita aja. Nah di situ dia itu bisa komentar aja sama uh, screenshot komentar dia terus masukin ke classroom mereka. Jadi kita udah tahu oh siapa yang udah turunin gitu. Hmm. Jadi cuma pilihan ini, apakah kalian sudah menyimak dan mempraktikkan? Misalnya kita bikin videonya tentang dongeng nih misalnya. Contoh kita mendongeng, Hmm. mempraktikkan dongeng. Nah, di situ pilihannya kalau kita nggak punya banyak waktu untuk koreksi gitu, itu kita cuma gini aja, apakah kalian sudah menyimak dongeng dan mempraktikannya? Hmm. Terus A, iya saya sudah menyimak dan mempraktikannya. Nah kalau B berarti saya sudah menyimak tapi belum mempraktikannya. Kalau dia sudah mempraktikannya dia dapat 100. Kalau yang B dia belum mempraktikannya 90 gitu aja gampang. Hmm. Ya. itu itu tips dari saya kalau misalnya bapak ibu nggak punya banyak waktu untuk koreksi. Nah berarti kan dia udah nyimak tuh, ya kan, paling nggak tugas 148 anak selesai gitu ya, tugas untuk menyimak, untuk memperhatikan kita gitu. Nah urusan dia ngelihat apa enggak itu bisa kita buktikan melalui soal. Jadi soal di Google Classroom, Hmm. linknya kita kasih dari Google Form atau enggak pakai Quizzes, kita udah buat Hmm. soalnya itu berkaitan sama video kita. Kalau kelihatan kalau misalnya dia nilainya nggak bagus berarti dia bohong. Dan di situ Hmm. ada penilaian karakter juga, ya kan, karakter itu penilaian KI berapa ya, KI 13, KI 1 ya, Hmm. Saya KI lupa KI 1 berapa kan. nih Bu, tapi saya tahu ada KI 1 kan. komponen itu. Nah, di KI 1 itu kan ada penilaian kejujuran. Nah, di situ kita bisa lihat juga tuh anak jujur apa enggak gitu. Hmm. Ya, Jadi ya. kelihatan dari soal yang kita berikan dia bisa jawab apa enggak gitu. Itu kalau kita udah
nyuruh dia nyimak, terus dia bohong apa enggak di situ ketahuan dari soal yang kita kasih di kuisi sama soal dari Google Classroom gitu. Waalaikumsalam. Terus kalau tugas wawancara ini saya bagi sedikit ini apa namanya ada apa video anak-anak ternyata sama kayak Bu Sugi, anak-anak ternyata juga ini ya apa namanya topi. Iya, topi. Iya, pakai topi. Ada nggak apa-apa. Iya, ada pakai juga ya. Iya, Mama yang pakai topi. Iya, peci. Iya, Mama pakai peci. Ya. Nih, mana ya? Bentar. Iya, lagi video call. Iya, Bude, lagi video call, Bude. Bentar, Bude. Mana sih ya? Tadi ada screenshot. Bukan. Mana ya? Kok jadi ini? Jadi inget minggunya Websis, Bu. Ini ada yang lagi ngajar sambil jaga anak. Bisa. Iya, bisa, Bude. Iya. Anak saya titipin tadi, cuman karena udah sore, jadi udah dipulangin. Iya, Bu. Mana ya? Jadi ada video wawancara anak, mana ya? Ini bisa sambil buka Telegram nggak sih? Nggak bisa ya? Bisa, Bu. Kalau saran saya, Ibu ketuk share screen dulu aja. Nanti baru Ibu cari tuh videonya di mana. Harusnya di Fotos ya. Kalau nggak, mungkin di Telegram kelasnya kali, Bu. Ada juga. Di medianya Ibu bisa cari. Oh, di sini. Di Fotos. Fotos. Terus di mana? Kan hilang. Atau nggak gini, Bu. Ibu ingat wawancaranya dikirim kemana, Bu? Di Telegram? Tadi, dikirimnya ke Classroom. Tapi saya tadi screen recording. Oh iya. Recordingnya saya taruh kemana ya? Di Fotos harusnya, Bu. Di Fotos. Coba Ibu di Fotos, terus Ibu cari di media yang kategorinya video. Nanti Ibu bisa ngelihat semua yang video aja. Fotos, kategorinya video. Iya. Berarti bukan recent ya? Buka Fotos, dilihat di album, terus digulung layarnya ke bawah, cari media tipenya video. Media tipe video. Mana lagi? Maaf, Bu. Udah deh. Next time aja deh. Pokoknya wawancara ya. Boleh, wawancara ya. Yang berhubungan sama corona gitu ya. Boleh. Kalau enggak, nanti Ibu kirimin di grup juga boleh ya, Bu. Jadi kami ini akan tahu, ini yang Bu Ara maksud video konferensi. Jadi tentang corona, mereka wawancara narasumbernya tuh nggak jauh-jauh, narasumbernya tuh orang tuanya. Keluarga ya. Orang tuanya, keluarga atau om atau tantenya. Narasumbernya misalnya tentang pendidikan, olahraga, kesenian dan lain-lain gitu. Kalau misalnya tentang pendidikan ya pendidikan yang ada kaitannya sama corona. Kalau kesehatan ya pasti kaitannya kesehatan kan. Corona itu terus olahraga, kesenian itu semuanya kaitannya sama corona. Nah, itu diskusinya lewat Telegram dan videonya dikumpulin lewat Classroom. Atau satu lagi yang sebelumnya itu tentang wawancara. Sorry. Itu wawancara yang satu lagi tentang berisik banget sih. Anak saya. Bu, kami ngerti, Bu. Satu lagi itu tentang ini apa namanya? Kan jadi ini nih. Jadi ribet kan tuh gara-gara digangguin bocah. Jadi pecah fokus ini. Jadi pecah fokus. Napas lu, mau napas lu. Aduh. Jadi satu wawancara, satu lagi mereka tuh kayak reporter. Kayak reportase tentang berita-berita yang kekinian. Reportase. Kalau yang wawancara itu saya berkelompok dan mereka edit videonya bareng-bareng lewat itu. Pakai movie. Iya. Bang, kasih Bang, mainannya Bang. Kasih Bang. Ribut adanya. Ya itu kayak gitu. Maklum. Di rumah soalnya. Iya, Bu, nggak apa-apa, Bu. Kasih Bang nangis. Iya. Terus abangnya lagi push rank nih, kalau saya dengar nih lagi main Mobile Legend ya, Bang. Iya, Bang. Lagi main Mobile Legend. Adiknya mau nonton itu, mau nonton kecoa, mencet kecoa. Aduh, ampun. Aduh, Abang. Bantuin ya, Bang. Dikit lagi, Bang. Ibunya habis. Iya. Jadi gitu.
Uh-uh. Nah, terus ada satu lagi yang mau saya bagi, itu SMP Al Azhar 3 Bintaro itu ngasih challenge sama murid stay home. Stay home challenge, itu sebagai tugas BK. Yang satu lagi, challenge-nya itu aku bangga menjadi anak SMP Al Azhar 3 Bintaro, itu jadi lomba. Yang juara 1 dikasih 1 juta, yang juara 2 dikasih 700, juara 3 itu sebagai testimoni aku bangga menjadi anak SMP Al Azhar 3 Bintaro, terus diposting ke Instagram, dan itu tuh banyak banget yang bikin. Bapak Ibu bayangin aja, itu 2 angkatan, kelas 7 sama kelas 8 itu bikin semua. Kenapa? Karena mereka 1 minggu itu kan libur dari tanggal 30 Maret sampai tanggal 6 April. Karena kelas 9-nya itu lagi US. Lagi US, jadi kelas 7 sama 8-nya itu bikin video testimoni. Nah, video testimoninya itu bagus banget buat promosi sekolah, dan selain kita juga nambah banyak video koleksi untuk bagus-bagusin sekolah kita. Siapa tahu tuh input murid yang masuk itu juga banyak gitu, dengan orang-orang lihat video murid-murid kita sendiri tanpa kita suruh, mereka tuh udah promosiin secara nggak langsung gitu Kak James. Nah, videonya itu beragam, sama kayak tadi, nggak membatasi, bisa pakai foto, bisa pakai lagu, bisa pakai video gitu. Jadi kontennya itu beragam. Ada yang depannya pakai ngaji dulu, aduh sampai tersentuh hati saya. Ada yang pakai foto-foto selama dia di sekolah di Al Azhar dari kelas 7, dari TK malah ada juga yang kayak gitu. Ya, itu aja kayaknya yang mau saya bagi. Nanti videonya saya kirim ke grup Telegram. Ya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ara, terima kasih Bu. Ditunggu juga videonya ya Bu, gitu ya. Siap. Ini mamanya udahan deh, nggak apa-apa kok deh. Terima kasih Bu. Saya salut Ibu, pasti fokus itu di tengah bising itu pasti susah, tapi saya masih bisa nangkep dengan baik tuh poin-poinnya. Saya rasa Bapak Ibu ini juga karena bantu menyimak juga, saya rasa Bapak Ibu yang lain juga poinnya. Saya nangkep ada beberapa poin sharing. Yang pertama saya itu adalah Ibu membagi tips bagaimana sih merancang skenario yang satu, itu mudah dikoreksi, jadi tidak skenario penilaian yang koreksinya mudah, gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah skenario tersebut juga sekaligus menguji akhlak ya, menguji menilai akhlak, dalam hal ini kejujuran. Bagaimana Ibu punya mekanisme untuk cross-check jawaban apakah dia sudah menonton dengan buktinya, gitu ya. Itu menurut saya boleh juga tuh Bu, itu kreatif tuh. Jadinya bagaimana Bapak Ibu memastikan gitu ya bahwa implementasi akhlaknya itu betul-betul dilakukan, tapi sekaligus integrasi dengan penilaian tuh menurut saya keren. Jadi Ibu kayak kesannya kayak hanya berinteraksi aja, udah apa belum, tapi di ujung Ibu cek. Itu menurut saya tuh kalau di film plot twist banget tuh Bu, nggak ada yang nyangka gitu. Jadi itu menurut saya keren banget Bu Ara. Itu aset tuh Bu, itu untuk dibagikan. Kemudian saya juga salut dengan upayanya ini ya, dengan upaya sekolah ya. Berarti ini sebenarnya kalau tadi dijelaskan bahwa ini program penugasan ini, kampanye ini itu memang diselenggarakannya berarti integrasi dengan kebijakan sekolah. Berarti bikin kampanye ramai-ramai, bikin konten tentang saya bangga jadi murid SMP Al Azhar 3. Sebetulnya berarti kan judulnya itu kan bisa dibuat macam-macam ya. Bisa juga kerja bareng lawan corona, atau bisa juga dengan topik yang lain. Tapi poin saya bisa menggerakkan massa dalam jumlah banyak sekaligus untuk membuat konten, dan kontennya jadi aset sekolah. Itu menurut saya sekali tepuk berapa lalat sekaligus tuh gitu. Jadi sekali merangkul dayung, kontennya dapet, penilaiannya dapet, publikasi dapet gitu. Jadi itu skenario yang bagus tuh Bu untuk dibagikan. Apalagi kan di momen ini saya rasa kebetulan di sini nggak semua dari tim pemimpin hadir, tapi salah satu tantangan kita adalah bagaimana di tengah wabah ini kita tetap bisa menjaga agar
penerimaan murid baru tetap bisa berjalan dengan baik gitu ya. Meskipun ada pergejolakan di mana-mana nih, daya beli mendadak berturun semua, berarti kan kita mesti melakukan satu effort khusus juga. Menurut saya, konten yang dikumpulkan serentak seperti itu bisa jadi aset untuk psikoedukasi orang tua murid. Jadi di sosial media, Ibu bisa bagikan itu, dan tidak ada testimoni yang lebih bagus daripada yang keluar langsung dari murid ya. Itu karena betul-betul kalau bahasa Inggris itu genuine gitu ya, benar-benar apa adanya biasanya. Jadi saya rasa itu strategi yang keren banget. Cara. Makasih ya Bu sudah mau sharing. Insya Allah tetap bisa berinovasi terus Bu. Jangan lupa istirahat juga. Nanti itu habis ini pasti adik sama kakaknya perlu dikelola. Selamat mengelolanya Bu. Terima kasih Bu Ara.